Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Adapun topik yang akan kita pelajari mengenai mesin pencari. Yang pertama, kita akan mempelajari definisi dari mesin pencari. Yang kedua, fungsi mesin pencari. Yang ketiga, cara kerja mesin pencari. Jenis-jenis mesin pencari. Kita akan coba bahas lebih jauh. Yang kelima, berbagai sintak khusus pada Google. Dan yang terakhir, bagaimana cara menyimpan hasil pencarian. Sekarang kita definisikan dari mesin pencari itu sendiri apa sih? Yang pertama, mesin pencari merupakan website atau laman yang berisi teks, video, maupun gambar dan mengumpulkannya ke dalam internet. Hasil dari mesin pencari berupa halaman pencarian yang biasa disebut dengan Search Engine Result Page. Jadi, ketika kalian membuka mesin pencari, kemudian kalian mengetikkan kata kunci, mesin pencari akan mengumpulkan data. Nah, data hasil pencarian itu nanti akan dimunculkan. Nah, halaman hasil inilah yang akan ditampilkan kepada pencari, dalam hal ini user atau kita misalkan. Dari konten yang paling relevan hingga tidak relevan. Nanti dari kata kunci yang kita masukkan nanti akan dimunculkan hasil pencarian, mulai dari yang paling sesuai hingga yang tidak sesuai. Jadi berdasarkan aturan tertentu. Selanjutnya, berbagai informasi ini biasanya tersimpan dalam www atau World Wide Web, atau juga bisa dari FTP atau File Transfer Protocol atau mailing list yang berada dalam sebuah server. Jadi gitu ya, yang namanya mesin pencari intinya adalah laman website yang berisi teks, video maupun gambar dan mengumpulkannya dalam internet. Selanjutnya, fungsi dari mesin pencari. Yang pertama, yaitu mengindeks alamat dan konten situs web yang berada di jaringan internet. Mengindeks itu artinya mendaftar. Jadi mendaftar alamat dan konten-konten situs web yang berada di jaringan internet. Yang kedua, yaitu menyediakan informasi berdasarkan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Dan yang terakhir, yaitu sebagai media pemasaran. Sampai di sini paham ya? Kita lanjutkan. Dan ketiga, sekarang kita akan bahas mengenai cara kerja dari mesin pencari. Pertama, cara kerja mesin pencari itu ada istilah crawling. Yang kedua, indexing. Dan yang ketiga, ranking. Nah, crawling itu artinya menjelajahi triliunan halaman dan dokumen yang ada pada World Wide Web atau WWW. Kemudian memulai penelusuran data-data dari website yang paling terpercaya dan berkualitas tinggi. Contohnya, misalkan website yang terpercaya itu .go misalkan, atau .co.id atau .com dan seterusnya. Website-website yang terpercaya, Google akan menemukan link-link ke website yang lain. Seperti itu ya cara kerja crawling ya. Nah, yang terakhir, itu menelusuri semua link dalam satu website ke page lain. Karena dalam sebuah website itu kan terdiri dari homepage, ada
web page, dan seterusnya. Atau dalam istilah kita ada halaman beranda, terus ada halaman webnya, ya gitu. Atau website lain dan datanya dimasukkan ke dalam indeks. Indexing atau pengindekan. Proses ini seperti berikut. Jadi pada proses indexing, mesin pencari membuat daftar raksasa semua halaman web dan konten yang ditemukan oleh mesin pencari. Selanjutnya, dokumen dan halaman yang telah ditelusuri pada proses crawling akan dimasukkan ke dalam list database milik search engine. Selanjutnya, indexing ini sebagai sumber informasi yang ditampilkan pada halaman penelusuran. Ya, jadi daftar raksasa ini adalah sumber informasi yang nantinya akan ditampilkan pada halaman penelusuran. Jadi nanti dari indeks itulah nanti yang akan dimunculkan. Setiap ada yang mencari sesuatu di search engine, hanya data dari website yang ada di indeks search engine yang akan ditampilkan sebagai search result nanti. Jadi intinya adalah ketika proses scrolling itu menelusuri halaman web. Nah, setelah ditelusuri, nanti mesin pencari akan membuat indeksnya. Nah, indeks tersebut akan dimasukkan ke dalam list database milik dari search engine tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas tentang ranking atau peringkat. Peringkat halaman adalah rahasia dan mempunyai cara sendiri atau algoritma. Maksudnya adalah dalam penentuan peringkat halaman, setiap mesin pencari memiliki cara dan aturan sendiri-sendiri. Jadi berbeda dari satu search engine, satu mesin pencari dengan mesin pencari yang lain. Menghubungkan pencari dengan apa yang dicari. Seorang pengguna ketika sudah memasukkan kata kunci di mesin pencari, maka mesin pencari akan berusaha untuk menghubungkan kata kunci tersebut dengan data raksasa atau daftar raksasa yang sudah terindeks di database mesin pencari tersebut dengan cara mengkaitkan kata kunci dengan database yang ada di mesin pencari. Dalam proses ranking juga akan dilakukan adalah memberi nilai kepada masing-masing data untuk menentukan yang mana yang paling relevan dan dianggap terpercaya dan sesuai dengan apa yang dicari. Search Engine Optimization. Apa Search Engine Optimization? SEO sendiri diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan ranking website kita di halaman hasil pencarian. Aktivitas ini terbagi menjadi dua, yaitu teknik SEO on page dan teknik SEO off page. Teknik SEO on page itu adalah teknik optimalisasi yang dilakukan pada website dengan tujuan agar mesin pencari mengetahui jika website kita sudah sesuai dengan apa yang dicari oleh pengguna dengan kualitas yang baik. Sedangkan teknik SEO off page adalah teknik optimalisasi yang dilakukan dari luar, yaitu dengan cara mencari backlink serta mempromosikan website kita. Jenis-jenis mesin pencari. Berkaitan dengan jenis mesin pencari, yang pertama Google, kemudian Bing,
Yahoo, Ask.com, DuckDuckGo, Yandex, Baidu, Naver, masih banyak mesin pencari yang lain. Google adalah mesin pencari yang paling banyak digunakan di dunia. Google memproses jutaan pencarian setiap hari. Search engine Google sendiri tersedia dalam 123 bahasa. Jadi tidak aneh kalau penggunanya sangat banyak. Google mengumpulkan jutaan informasi dari penggunanya dan menggunakannya untuk menambahkan fitur untuk mesin pencari. Google juga merupakan salah satu mesin yang paling banyak digunakan. Hampir 90% pasar mesin pencari itu menggunakan Google. Nah, ini menjadikan Google jauh lebih besar dibandingkan kompetitornya atau saingan-saingan mesin pencari yang lainnya. Setelah Google, itu ada Bing, yang merupakan salah satu jenis dari mesin pencari. Bing adalah search engine dari Microsoft. Sebelum ada Bing, Microsoft memiliki MSN Search, Windows Live Search, dan Live Search. Bing adalah search engine terbesar kedua dari Amerika Serikat. Artinya setelah Google, mesin pencari yang selanjutnya itu yang paling banyak digunakan yaitu Bing. Bing memegang 20% dari keseluruhan volume pencarian. Di belakang Google yang memegang 64% dan Yahoo dengan 12% dari volume pencarian di internet. Ketiga, Yahoo. Sebelum Google menguasai pasar mesin pencari, Yahoo adalah salah satu mesin pencari terbesar di dunia. Sejak tahun 2011, mesin pencari Yahoo sudah dijalankan oleh Bing. Jadi nanti kalian coba menggunakan Yahoo dan Bing dengan kata kunci yang sama akan menghasilkan jumlah hasil pencarian yang sama. Untuk saat ini, Yahoo adalah mesin pencari terbesar di Amerika Serikat setelah Google dan Bing. Contoh halaman mesin pencarian Yahoo adalah sebagai berikut. Ask.com. Sebelum dikenal dengan namanya sekarang, Ask.com dikenal dengan nama Archive. Ask.com sebenarnya memiliki format yang berbeda dengan search engine lainnya. Mesin pencari yang satu ini memiliki format tanya jawab, di mana pertanyaan-pertanyaannya nanti dijawab oleh user yang lain. Selain tanya jawab, ada juga format
oli. Ini contoh halaman mesin pencari as.com. DuckDuckGo. DuckDuckGo adalah preferred search engine yang paling populer. Jadi mesin pencari preferred yang paling populer. Preferred search engine sendiri adalah mesin pencari yang tidak melacak penggunanya dan menampilkan halaman hasil pencariannya dengan perlindungan tambahan. User bisa menggunakan DuckDuckGo tanpa melihat advertisement atau bukan. Ini contoh halaman mesin pencari DuckDuckGo. Yandex.ru adalah salah satu dari 30 situs web populer di internet. Selain itu, Yandex.ru juga menempati posisi peringkat keempat dalam website berbahasa Rusia. Tapi kalau yang berbahasa Inggris, yandex.com. Nah, itu berbahasa Inggris. Yandex menampilkan diri sebagai perusahaan teknologi yang membangun produk dan layanan cerdas yang didukung oleh pembelajaran mesin. Selanjutnya, menurut Wikipedia, Yandex mengoperasikan mesin pencari terbesar di Rusia dengan sekitar 65% pangsa pasar dunia itu. Kalau di Rusia malah bukannya Google yang paling banyak digunakan, tetapi Yandex. Ini contoh halaman dari Yandex. Selanjutnya Baidu. Baidu merupakan mesin pencari paling terkemuka di Cina. Kalau Yandex di Rusia, kalau di Cina itu Baidu. Namun, mesin pencari ini hanya digunakan di Cina. Pengguna Baidu ini sangat banyak. Hal ini karena populasi Cina yang besar. Baidu juga merupakan salah satu mesin pencari paling populer dengan market share dalam negeri sekitar 74% dibanding Google. Hanya 1,7% per Juli 2018. Biasanya para pengguna Baidu adalah pebisnis. Baidu merupakan software yang wajib digunakan ketika ingin berbisnis ke pasar online di China. Ini contoh halaman web dari search engine atau mesin pencari Baidu.
Naver. Naver memang hanya punya persentase kecil dari segi pangsa pasar global. Namun, Naver punya basis besar di pasar dalam negeri. Di mana? Di Korea Selatan. Berkat algoritmanya yang menggunakan bahasa Korea, Naver memberikan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Google. Hal tersebut juga dikarenakan sintaks yang sangat berbeda dengan bahasa Inggris. Ini contoh halaman mesin pencari Naver. Setiap mesin pencari memiliki algoritma yang berbeda antara satu dan yang lain. Saat ini, Google merupakan mesin pencari paling diminati. Selain kecepatan penelusurannya, juga hasil yang ditelusur dinilai hampir memenuhi yang diinginkan pengguna. Suatu sintaks yang dimaksud pada pembahasan ini adalah kata atau simbol khusus yang tertanam pada bahasa pemrograman yang disertakan dengan suatu kata kunci akan memungkinkan pengguna Google mencari bagian-bagian tertentu dari halaman web atau jenis informasi yang lebih spesifik. Dengan sintaks khusus ini akan mempersempit hasil pencarian sehingga mudah untuk memilih halaman yang dianggap tepat. Itu aja mungkin untuk pertemuan kita kali ini, kita cukupkan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.